sepak bola. Ya, besok pagi udah mulai IPL lagi ya, dan gue akan kembali kasih prediksi untuk IPL dan juga Coppa Italia. Oke. Yang pertama kita mulai dari Wolverhampton ketemu Arsenal. Ya, Arsenal baru kehilangan back ya, Mustafi ke Schalke dipinjemin. Sebenarnya nggak ada masalah, itu back cadangan lah. Ketemu Wolverhampton yang kemarin habis kalah lawan siapa itu namanya, whatever lah ya. Wolverhampton untuk musim ini kan mereka bermain lebih terbuka dan sama sekali jarang banget mereka parkir bus seperti yang mereka lakukan musim lalu. Nah, sekarang mereka ketemu Arsenal ini mainnya lagi atraktif sekarang, nggak cuma ngandelin skill individu karena mereka tahu skill individu mereka pas-pasan, tapi mereka lebih ngandelin skill kerjasama tim dengan memanfaatkan ruang kosong. Agak mirip seperti yang dilakukan Pep di City lah, cuman kalau untuk secara kualitas serang aja masih jauh karena lu individunya nggak bagus Arsenal. Ya, dengan masuknya Odegaard ya gua rasa akan menambah opsi untuk Arsenal ya. Cuman di sini gue rasa Odegaard nggak akan dimainin dulu dan akan lebih diperkenalkan pelan-pelan ya. Ya mungkin dia akan masuk sekitar menit 60-70 lah baru dimasukin menggantikan Smith Rowe di match ini. Oke, ya prediksi gue Wolverhampton ketemu Arsenal ya cukup berimbang untuk match ini. Ya kemungkinan seri cukup besar untuk match ini. Oke. Lalu kita lanjut ke MU ketemu Southampton. Ya, MU permasalahannya ada di bagian sayap mereka. Kalau misalkan membangun serangan terutama dari sayap kiri ya gak berfungsi sama sekali, entah itu Rashford, entah itu Martial, entah itu siapapun lah. Greenwood kalau dipasang ya cukup bagus, malah lancar, cuman Ole nggak mau masang dia sekarang karena ya sejak kena kasus itu dia lebih ingin memanage matchnya Greenwood lah, agar tekanan nggak terlalu besar kepada dia sehingga performanya dapat terjaga. Ya harapannya sih kalau misalkan MU ketemu Southampton, semoga ya pemain muda MU yang baru direkrut tuh Amad Diallo akan coba dimainkan lah. Cuman kemungkinan kecil lah untuk dia dimainkan di match ini. Ya prediksi gue MU ketemu Southampton ya gue rasa Ole akan melakukan rotasi yang cukup besar ya, terutama di sektor depan. MU yang beberapa match terakhir cukup mandul dan gue rasa MU ketemu Southampton ya kemungkinan imbang ataupun United menang tipis ada. Oke. Kita lanjut ke Burnley ketemu City. Ya Burnley kemarin kena bantai Liverpool 3-1. Kan Liverpool, siapa namanya nih? Si Chelsea kena bantai Chelsea 2-0. Sekarang ketemu City. Nah City ini angin-anginan juga depannya. City lebih bagus main nggak pakai striker. Karena apa? Bergantian mengisi posisi depan seperti Bernardo Silva, lalu si Phil Foden, atau sekarang Ferran Torres udah mulai balik. Nah sehingga pergerakan itu lebih leluasa ketimbang dia mainin striker tunggal Gabriel Jesus yang otomatis peralihan back lawan udah langsung tahu muara umpannya ke siapa, yaitu kepada strikernya. Cuman kalau misalkan mainnya nggak pakai striker dengan false nine, nah inilah bahayanya City. Ya gue rasa untuk Burnley ketemu City, Pep gue rasa akan mencoba lagi dengan formasi false nine karena dia udah tahu kemarin di match sebelumnya dengan menggunakan striker itu karatan sama sekali finishingnya. Ya walaupun nggak heran timnya parkir bus juga Sheffield. Oke. Ya prediksi gue City bisa menang lah, menang gede kalau misalkan dia menggunakan strategi false nine atau striker palsu. Oke, lalu kita lanjut ke Liverpool ketemu Brighton. Ya Brighton ini kemarin habis ngalahin Spurs 1-0, sekarang ketemu Liverpool yang lagi on fire di lini depannya. Terutama Salah. Ya Salah ini udah 2-3 match terakhir ini selalu mencetak gol ya. Dan ketemu Brighton yang pertahanannya Brighton kan tahu sendiri. Mereka ini berani menyerang, cuman pertahanannya nggak begitu bagus. Nah terbukti. Waktu ketemu United di awal-awal juga sama. Mereka berani nyerang, pertahanannya amburadul. Ya
Liverpool punya kapasitas untuk membobardir gawang Brighton. Nah, cuman masalah Liverpool, backnya nggak ada yang bagus. Matip dikonfirmasi cedera, Hendo bukan back murni. Dan rekrutan baru Liverpool cuma beli 2, Ben Davies itu dari Championship, itu pelapisnya si siapa, Robertson di back kiri. Lalu Ozan Kabak itu dari Schalke, pinjaman 20 berapa tahun, belum punya pengalaman di Liga Inggris, belinya dari Schalke, sekarang ranking 18. Ya ini orang kalau misalkan suruh cover area tuh lamban banget. Jadi cuman untuk jangkauannya cukup bagus. Nah, gue rasa ini back ya perlu waktu untuk beradaptasi lah. Ya gue rasa klub akan coba untuk turunin dia di match ini, kemungkinannya tipis. Ya mungkin si klub akan memainkan si siapa, Williams dulu terlebih dahulu dengan si siapa, Hendo lagi ditarik ke belakang. Dan prediksi gue Liverpool mau Brighton salah on fire kelar udah ini. Oke? Lalu yang terakhir kita lanjut ke Tottenham ketemu Chelsea. Nah ini yang seru nih. Seru dalam artian Chelsea ini di tangan Tuchel main ball position terus. Ya berapa ratus passing diciptakan hanya dalam satu game. Ketemu Tottenham Harry Kane nggak main, nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti lawan Brighton nggak ada yang bisa ngatur ritme. Son nggak bisa, terus siapa, Bergwijn juga nggak bisa. Holbach bekerja keras, bukan tipe atur ritme. Jadi otomatis Tottenham ketemu Chelsea akan sangat kesulitan Tottenham. Nah, kecuali Chelsea di sini bermain naif dengan mengandalkan begitu banyak ruang yang terbuka yang ditinggalkan sehingga Tottenham bisa ambil alih serangan counter. Ya prediksi buat Tottenham ketemu Chelsea, kemungkinan besar Chelsea menang tipis 1-2 lah untuk match ini. Oke? Lalu yang terakhir kita ke semifinal Coppa Italia. Ada Inter ketemu Juve. Juve di match sebelumnya main di perempat final ketemu Spal, mainin tim U23-nya karena mereka tahu kualitas Spal ini masih di bawahnya. Sekarang ketemu Inter yang kualitasnya setara lah, imbang. Inter lagi naik formnya. Eriksen sekarang udah tahu si Conte mau taruh dia di mana, yaitu di flying playmaker seperti yang dilakukan waktu menggunakan Pirlo, yaitu agak di belakang dengan ditopang oleh 2 gelandang pekerja, yaitu Barella dan atau Vidal. Nah, terbukti di sini di 2 match terakhir Inter pakai Eriksen mainnya cukup bagus lawan Juve. Juve ini kalau disuruh ngadu lini tengah, Juve pasti kalah karena nggak ada kreativitas sama sekali di lini tengah Juventus selepas nggak ada Pjanic. Juve lebih mengandalkan serangan-serangan yang dibangun dari sisi sayap, yang entah itu Kulusevski, entah itu Chiesa, yang bermuaranya selalu kepada Ronaldo atau Morata. Nah, strategi seperti itu kurang lebih mirip dengan Inter kalau misalkan Inter nggak pakai Eriksen. Cuman kalau misalkan Inter pakai Eriksen, kemungkinan besar Inter menang sangat besar karena dari bangun serangan Inter nggak cuma dari sayap, cuman bisa dari tengah. Oke, sekian dulu.